Bagaimana jika seorang istri memutuskan untuk mencabut semua alat bantu medis yang berada di tubuh suaminya ketika sedang koma dirawat di rumah sakit? Apakah itu adalah keputusan yang benar atau bahkan ibunya sengaja karena ada hal yang ditutupi? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang kisah keluarga yang sedang diuji keharmonisannya. Film yang bercerita tentang bagaimana seorang anak SMA bernama Lian yang sulit menerima keputusan ibunya atas perawatan yang sedang dilakukan ayahnya akibat kecelakaan. Keputusan sang ibu membuat hubungan di antara keduanya menjadi dingin. Namun siapa sangka sosok yang baru hadir di kehidupan Lian dan ibunya adalah sosok yang bukan manusia, melainkan anjing berbulu emas yang menggemaskan. Bagi Lian, anjing itu seperti jelmaan ayahnya. Ia juga bisa memiliki kesukaan yang sama dengan ayahnya. Dari mana anjing itu berasal, dan apakah Lian bisa berdamai dengan ibunya dan juga kepergian ayahnya? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat gadis SMA tingkat 2 bernama Lian yang sedang menghabiskan waktunya untuk bermain ski di pegunungan Altai bersama ayah kesayangannya. Bermain ski menjadi hal yang sangat dinantikan Lian. Tak ingin pulang begitu saja, Lian pun mengajukan keinginannya kepada ayahnya, Lee Bo-yu, untuk bermain ski lagi di tempat yang lebih tinggi sebelum ia naik ke kelas 3 SMA. Tentu saja ayahnya tak kuasa menolak keinginan putri sematawayangnya itu. Lian dan ayahnya pun bermain ski di lokasi yang Lian inginkan. Lian menikmati permainan itu sambil mendengarkan lagu kesayangannya melalui headset. Ayahnya pun menemani Lian sambil memotret aksi ski putrinya. Mereka sangat menikmati permainan itu, hingga ayahnya menyadari kalau putrinya berada di jalur yang salah, yaitu jalur menuju jurang. Sontak ayahnya berteriak, namun Lian tak meresponnya. Ayahnya segera mengejar Lian sambil melambaikan tangannya, sampai Lian pun menyadari tanda dari ayahnya itu. Namun sayang, tempat di mana ayahnya berpijak retak dan membuat ayahnya jatuh ke jurang itu. Ibunya Lian yang tak ikut bermain ski bersama mereka pun mendapat kabar buruk dari putrinya itu. Ibunya Lian yang bernama Pan Yen-kyu segera menuju rumah sakit tempat di mana suaminya dirawat. Ayah Lian tak kunjung sadar. Ayahnya didiagnosis mengalami kondisi mati otak sehingga untuk bertahan hidup ayahnya membutuhkan bantuan alat medis. Sudah 1 bulan lamanya, namun ayah Lian tetap dalam keadaan koma. Lian sangat terpukul karena kondisi ayahnya ini akibat dirinya yang meminta ayahnya untuk bermain ski bersama. Namun ia tak menyerah. Lian masih berharap penuh kalau ayahnya akan segera siuman. Begitu juga yang dirasakan oleh ibunya Lian. Namun dirinya dihadapkan pada kondisi yang sulit. Tagihan semakin bertambah, sedangkan pemasukannya semakin menurun. Mengingat resto yang mereka miliki kini tak lagi dikelola oleh suaminya itu. Dokter yang menangani ayah Lian mengatakan kepada ibunya Lian kalau tak ada tanda-tanda kemajuan dari ayahnya. Juga tak ada cara lain untuk mempertahankan ayah Lian selain dengan bantuan alat medis. Mendengar hal itu membuat ibunya Lian sangat terpukul. Ia dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu mempertahankan suaminya dengan bantuan alat medis atau merelakan kepergian suaminya mengingat tak ada tanda-tanda kemajuan dan biaya perawatan yang semakin membesar. Akhirnya ibunya Lian memutuskan untuk merelakan kepergian suaminya. Bantuan alat medis pun dilepas. Keputusan yang ibunya ambil itu membuat Lian marah.
Lian menilai kalau ibunya egois. Bahkan Lian menganggap ibunya sebagai pembunuh ayahnya. Tiga bulan telah berlalu sejak kepergian ayahnya Lian. Namun Lian masih begitu terpukul atas kepergian ayahnya. Ia belum bisa merelakan kepergian ayahnya, bahkan hubungannya dengan ibunya kini merenggang. Lian masih tak terima atas keputusan ibunya yang memutus harapannya pada sang ayah kesayangannya. Suatu hari saat Lian dan ibunya sedang keluar bersama, tiba-tiba ada seekor anjing berbulu emas yang menghampirinya. Tatapan anjing itu begitu dalam. Lian yang ingin membawanya pulang, namun tiba-tiba pemilik pet shop membawa anjing itu kembali ke tokonya. Malam hari pun tiba. Saat pet shop tutup, sang anjing pun beraksi. Anjing itu keluar dan menelusuri jalanan hingga sampai di tempat Lian. Kursi ayah Lian menjadi tempat favorit anjing itu. Ibu Lian terkejut mengetahui keberadaan anjing itu di dalam rumahnya. Begitu juga dengan Lian. Mereka terheran bagaimana bisa anjing itu menemukan kediaman mereka. Lian ingin anjing itu beristirahat di rumahnya. Namun ibunya melarang dengan alasan Lian harus fokus belajar, mengingat Lian sudah kelas 3 SMA. Lian pun hanya bisa menerima keputusan ibunya itu. Keesokan harinya saat Lian bersama temannya berjalan menuju sekolah, tiba-tiba anjing itu muncul lagi. Lian begitu senang bisa bertemu lagi dengan anjing itu. Namun ia juga bingung bagaimana bisa anjing itu mengetahui keberadaannya. Karena tak ingin mendapatkan masalah di sekolah, Lian akhirnya menyuruh anjing itu untuk tidak mengikutinya. Lian dan temannya pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Jam pelajaran di sekolah pun dimulai. Siapa sangka satu sekolah dibuat heboh oleh seekor anjing. Ya, anjing yang berlarian di sekolah itu adalah anjing yang mengikuti Lian. Anjing itu terlibat kejar-kejaran dengan satpam di sekolah sana. Lian dan juga seisi sekolah yang mengetahui keributan itu segera keluar kelas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya anjing itu berhasil diamankan. Awalnya Lian mengaku bahwa ia tak mengenal anjing itu. Namun Lian tak tega melihat anjing itu akan dibiarkan begitu saja di jalanan. Akhirnya Lian mengaku bahwa anjing itu adalah miliknya. Sepulang sekolah, Lian membawa anjing itu ke resto milik keluarganya. Namun ibunya Lian bersikeras kalau anjing itu tidak boleh bersama Lian. Di tengah percakapan itu tiba-tiba kipas angin yang tergantung di resto itu jatuh tepat di depan ibu Lian. Beruntungnya ibunya Lian selamat berkat peringatan dari anjing itu. Melihat hal itu akhirnya ibunya Lian mengizinkan anjing itu dekat bersama dengan Lian. Walau hanya boleh berada di restonya, bukan di kediaman mereka, agar fokus Lian tidak terganggu. Walaupun begitu, diam-diam Lian membawa anjing itu ke rumahnya dan menghabiskan waktu bersama. Lian terkejut melihat anjing itu memiliki kesukaan yang sama dengan ayahnya. Mulai dari kursi kesayangan ayahnya, tontonan kesukaan ayahnya yaitu bola, sampai minuman kesukaannya yaitu Coke atau cola. Melihat begitu banyak kemiripan itu, Lian memutuskan untuk menamai anjing itu Coke. Coke pun tampak senang dengan panggilan barunya. Walaupun perlahan kehadiran Coke membuat Lian bisa tersenyum kembali, namun tidak dengan hubungannya dengan ibunya. 想想，我只是无法原谅自己。 6 bulan berlalu, pendapatan resto semakin menurun karena rasa mie yang mereka jual tidak lagi sama. Hanya ayahnya Lian yang mengetahui resep rahasia itu.
Alhasil ibunya Lian memutuskan untuk menjual resto itu. Tentu saja Lian menentang keras keputusan ibunya. Bagi Lian, resto itu adalah hal yang berharga untuk ayahnya. 爸，现在该怎么办呀？ Berbagai cara Lian lakukan agar calon pembeli itu tidak melakukan pembelian lahan restonya. Hal ini semakin membuat ibunya Lian pusing. Ibu Li Hang selalu dihadapkan pada keputusan yang berat. Juga ia kini harus menjadi tulang punggung keluarga. Musim hujan pun tiba. Setiap hujan, resto milik keluarga Lian itu selalu kebanjiran. Saat banjir datang, dengan cepat ibunya Lian dan Lian menyusun beberapa karung di pintu masuk agar air tidak masuk ke dalam resto itu. Saat itu Lian dan ibunya sedikit terlambat sehingga air sudah masuk ke bagian depan ruangan. Bukan hanya banjir, tapi juga gangguan listrik di tempat itu bermasalah. Beruntungnya ibunya Lian selamat dari sengatan listrik yang tergenang air banjir itu. Ini kedua kalinya Cook menyelamatkan hidup ibunya Lian. Bahkan Cook tahu bagaimana cara memperbaiki gangguan listrik itu seperti yang ayah Lian lakukan. Melihat itu pun akhirnya ibunya Lian memutuskan untuk tidak menjual resto kesayangan suaminya itu. Ibunya Lian menyadari bahwa dulu suaminya bahkan mempertahankan resto itu walaupun seringkali berhadapan dengan banjir. Hari-hari telah berlalu. Berbagai cara telah dilakukan untuk mempertahankan resto kesayangan ayahnya Lian. Namun pendapatan resto yang masuk semakin tak sebanding dengan biaya operasional resto itu. Hal ini karena ayahnya Lian tidak menulis resep rahasia dari mie yang dimasak di resto itu. Akibatnya banyak pelanggan yang merasa bahwa rasa dari mie itu tidak seenak waktu sedia kala. Beruntungnya Lian bertemu dengan Zhang Huaijun, pria sebayanya yang menjadi pelanggan tetap kedai resto milik ayahnya itu. Zhang sangat tahu persis bagaimana rasa mie buatan ayahnya Lian. Bahkan ia juga tahu kalau rasa mie yang sekarang jauh berbeda dari mie yang dulu pernah ia makan. Pagi harinya Lian bersama Zhang pergi ke pasar untuk mencari racikan bumbu yang biasa ayahnya Lian pakai. Tak lupa Cook juga pergi bersama mereka. Kali ini Cook kembali menolong Lian. Cook membawa Lian dan Zhang ke toko bubuk cabai langganan ayahnya. Setelah berhasil menemukan bumbu yang biasa ayahnya gunakan, Lian, Zhang, dan juga Cook kembali ke resto. Di sana mereka bersama ibunya Lian dan kakeknya mencoba meracik bumbu itu. Namun sayangnya, rasa dari racikan bumbu itu masih ada yang kurang. Di tengah perdebatan rasa yang tak kunjung ditemukan, tiba-tiba Cook menyenggol sebuah sebotol cola, sehingga racikan bumbu itu tercampur dengan cola. Alhasil mereka pun terpaksa mencoba racikan bumbu yang tercampur dengan cola itu. Ternyata resep rahasia dari rasa mie buatan ayahnya Lian adalah cola yang ia campurkan ke dalam bumbu mie buatannya. Mereka pun kini senang karena sekali berhasil membuat rasa yang sama persis dengan buatan ayahnya Lian. Keesokan harinya, Mr. Pan, ibunya Lian, mendapatkan laporan dari wali kelasnya Lian kalau nilai akademiknya Lian mengalami penurunan. Menurut wali kelasnya, kini Lian kurang fokus pada nilainya karena dekat dengan anjing itu dan juga Zhang. Setibanya di rumah, ibunya Lian marah besar kepada Lian karena ia menyia-nyiakan waktunya untuk hal lain dan bukan untuk ujian kelulusannya. Sontak Lian menantang keras. Menurut Lian, ibunya tidak pernah memikirkan perasaannya dan memutuskan segala sesuatunya secara sepihak. Bahkan Lian mengungkit keputusan ibunya terhadap ayahnya yang dipaksa melepas bantuan medisnya dan pergi untuk selamanya.
他不想再拖累我们俩，不想这么活着。你知道他不想活？你怎么知道他不想活？ Ibunya hanya terdiam. Lian yang emosi memutuskan untuk pergi dari rumah itu untuk sementara waktu. 这个大学我不考了，从今往后你别管我。 Lian yang membawa Cook memutuskan untuk menginap di rumah Zhang. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dan bermain dengan Cook. Keesokan paginya, Zhang dibuat terkejut atas kehadiran ibunya Lian bersama sahabatnya Lian, Meng Li. Lian yang mengetahui kedatangan ibunya Lian pun mengatakan kepada ibunya bahwa ia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke universitas. Mendengar hal itu, sang ibu Lian refleks menampar Lian. Ibunya Lian mengatakan kalau ucapan barusan yang Lian katakan tidak mencerminkan janji yang ia buat sendiri dahulu kala. Dahulu untuk bisa pergi bermain ski, Lian berjanji kepada ibu dan ayahnya akan belajar lebih giat dan masuk universitas. Lian pun terdiam dan segera pergi dari tempat Zhang bersama Cook. Ibunya yang masih berada di tempat itu mengatakan kepada Zhang untuk menjauhi putrinya sementara waktu. Baginya Lian adalah segala-galanya. Ia ingin yang terbaik untuk putrinya. Zhang pun hanya bisa terdiam. Keesokan harinya Lian mulai berubah. Ia menyadari janjinya kepada ayahnya sangat penting. Ia menjadi rajin belajar agar diterima di universitas dan hari ujian pun berlalu. Kini Lian benar-benar diterima di universitas. Ia berhasil menepati janjinya itu. Ibunya Lian terlihat senang sekali melihat putrinya berhasil melanjutkan pendidikannya. Baik Lian maupun ibunya berusaha untuk move on dari masa lalu yang kelam, di mana mereka kehilangan orang yang paling mereka sayangi dan perlahan membuat hubungan Lian dan ibunya semakin membaik. Suatu hari, datang seorang laki-laki tua misterius di resto keluarga Lian. Ternyata laki-laki itu berniat menculik Cook. Niatnya itu berhasil dieksekusi tanpa diketahui siapapun. Lian yang mendapat kabar hilangnya Cook langsung menuju resto. Lian berusaha keras mencari Cook lewat selebaran yang ia bagikan kepada setiap orang yang ia temui. Lian juga dibantu oleh orang-orang terdekatnya. Hingga suatu hari, ia tak sengaja bertemu dengan Zhang. Zhang membantu Lian menemukan keberadaan Cook lewat forum jual beli anjing. Dan benar saja, mereka tiba di lokasi. Cook berada di sana. Mereka berusaha mengeluarkan Cook dari kurungan pencuri itu, namun pencuri itu berhasil kabur. Tiba-tiba ibunya muncul. Lian yang langsung mengejar pencuri itu menggunakan motor. Ibunya tak pantang menyerah, mengejar pencuri itu hingga akhirnya ia berhasil menghentikan pencuri itu dan perjuangan ibunya Lian tidak sia-sia. Pencuri itu berhasil diamankan. Cook berhasil diselamatkan. Melihat perjuangan ibunya itu, Lian begitu terharu. Sesampainya di rumah, ibunya Lian mengajak Lian berbincang. Ibunya bertanya, bagaimana kabar Zhang? Apakah mereka kini sudah berpacaran? Namun Lian menjawab kalau dirinya hanya berteman baik dengan Zhang. Dan Zhang juga harus menjalani pendidikan tentara angkatan udaranya di luar kota. Mendengar hal itu, ibunya Lian mengatakan kalau kini Lian berhak mengambil keputusannya sendiri, termasuk keputusan untuk menjalin relasi dengan Zhang. Mendengar perkataan ibunya, Lian langsung pergi ke tempat Zhang untuk menanyakan perasaannya. Namun Lian terlambat. Zhang sudah berangkat sebelum Lian bertemu dengannya. Lian kini yakin kalau takdir akan mempersatukan mereka kembali.
但我觉得大家最后肯定能汇聚到一起。 Lian pun menjalani hidup barunya sebagai mahasiswa. Hubungan Lian dan ibunya kini juga mulai membaik. 5 tahun telah berlalu. Lian kembali ke tempat ibunya. Setibanya di sana, ibunya mengajak Lian untuk pergi ke suatu tempat yang spesial. Tempat spesial itu adalah tempat pertama kali ibunya Lian dan ayahnya Lian bertemu. Tentu saja Lian langsung menyetujuinya. Mereka pun berangkat ke tempat itu bersama Cook, juga Meng Li, sahabat Lian. Setibanya di sana, mereka menikmati dan bersantai bersama di tempat itu. Secara tidak sengaja, ternyata di sana Lian bertemu dengan Zhang. Lokasi itu ternyata dekat dengan tempat dirinya berlatih untuk menjadi tentara angkatan udara. Lian begitu senang bisa bertemu kembali dengan Zhang, begitu pula sebaliknya. Coba. Malam harinya, Zhang mengajak mereka pergi ke tempat mereka di mana bisa melihat peluncuran roket. Masing-masing dari mereka begitu senang dan menanyakan harapan mereka, termasuk Lian. Lian mengatakan dengan keras kalau ia ingin hidup bersama dengan Zhang. Mendengar hal itu, Zhang begitu senang. Cintanya berbalas. Begitu juga dengan ibu Lian, sahabatnya, dan juga Cook. Begitu senang Lian bisa hidup bersama dengan orang yang ia kasihi. Keesokan harinya, Zhang secara resmi meminta restu ibunya Lian untuk menikahi Lian. Ibunya dengan senang hati merestui mereka berdua. Ibunya percaya kalau Lian bisa membuat keputusan untuk hidupnya sendiri. Lian pun tersenyum bahagia melihat respon ibunya. 1 tahun telah berlalu, persiapan matang sudah dilakukan oleh Lian dan Zhang menuju hari bahagia mereka. Di tengah persiapan itu, Lian kaget melihat kondisi Cook yang lemah. Ia pun segera membawa Cook ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Cook harus dirawat inap agar dokter bisa mengetahui lebih lanjut kondisi kesehatan Cook. Lian begitu sedih mendengar hal itu. Terlebih, Cook tidak bisa hadir bersamanya dalam pernikahannya besok. Keesokan hari pun tiba. Cook seperti tahu kalau hari ini adalah hari pernikahan Lian. Cook berusaha kabur dari rumah sakit. Walaupun sakit, ia berlari menuju tempat pernikahan Lian. Cook berhasil tiba dengan selamat dan bertemu dengan Lian yang sangat cantik mengenakan gaun pengantin. Lian terkejut melihat Cook kabur dan menemuinya di sana. Namun ia juga senang Cook bisa hadir dalam hari bahagianya. Cook menjadi pengiring pengantin wanita, yaitu Lian, yang berjalan menuju Zhang. Cook tampak seperti ayahnya Lian yang begitu terharu melihat pernikahan putrinya. Acara pernikahan pun berjalan lancar. Di tengah acara itu, Cook tergeletak lemas. Lian pun segera membawa Cook ke rumah sakit dan setelah diperiksa, Cook ternyata mengidap tumor otak. Dokter mengatakan kalau harapan hidup Cook sangat kecil. Mendengar hal itu, Lian teringat akan ayahnya. Dia begitu sedih, begitu juga dengan ibunya Lian. Kini mereka harus mengulangi hal yang sama, menandatangani tindakan medis. Lian kini mengetahui apa yang ibunya lakukan dahulu itu adalah keputusan sulit yang harus diputuskan ibunya. Lian sadar kalau apa yang ibunya putuskan adalah keputusan terbaik karena ibunya sangat menyayangi ayahnya, sama seperti Lian yang begitu menyayangi Cook. Lian meminta maaf kepada ibunya karena ia terus terjebak dalam perasaan bersalahnya di masa lalunya. Ibunya pun tersenyum senang. Ibunya mengatakan kalau Lian tidak perlu mengingat kejadian yang sudah berlalu, namun terus berjalan melihat ke depan.
Usaha maksimal telah dilakukan dokter, namun sayangnya Cook tidak dapat bertahan lebih lama. Lian tahu kalau saat ini Cook sudah bersama dengan ayahnya di atas sana. Lian berharap suatu hari ia bisa kembali bertemu dengan mereka yang sangat mereka sayangi. Kehadiran Cook mampu memulihkan luka batin Lian dan juga hubungannya bersama dengan ibunya. Dari film ini kita diajarkan untuk bisa merelakan sosok yang kita sayangi, walaupun harus melalui keputusan yang sangat berat. Dengan mengikhlaskan kepergian mereka, itu sudah bisa meringankan sakit yang mereka rasakan. Dan untuk keluarga serta orang-orang yang ditinggalkan, harus bisa kompak untuk bangkit dan kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Meskipun itu adalah hal yang sangat sulit. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.